Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Miss Endah. Kali ini Miss Endah akan membahas tentang materi geografi. Materinya berkaitan dengan penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. Yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Setelah kita mempelajari materi mengenai pengetahuan dasar pemetaan, kali ini Miss Endah akan menjelaskan materi lebih lanjut mengenai penginderaan jarak jauh. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui istilah penginderaan jarak jauh itu apa? Oke, kita akan bahas sama-sama. Penginderaan jauh dikenal juga dengan istilah indera. Penyebutan ini berasal dari istilah remote sensing dalam bahasa Inggris. Menurut Lessens dan Kiefer mendefinisikan penginderaan jauh sebagai ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objek atau datang langsung ke lokasi yang dituju. Jadi ini menggunakan sistem pengamatan jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi atau menggunakan alat tertentu sehingga kita dalam mengamati suatu objek atau fenomena alam tidak usah mendatangi daerah itu secara langsung. Berikut beberapa komponen dalam penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh berupa sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Lalu apa itu arti dari sumber tenaga aktif dan pasif? Sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan atau pulsar berupa tenaga elektromagnetik. Contohnya cahaya buatan dari lampu blitz. Kemudian untuk sistem aktif ini umumnya digunakan untuk waktu perekaman objek pada malam hari. Sedangkan sumber tenaga pasif diperoleh dari sinar matahari atau sinar bulan dan membentuk sistem pasif. Sistem ini digunakan pada waktu perekaman siang hari. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkannya kembali. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian yang C itu ada sensor dan wahana. Fungsi sensor yaitu sebagai alat perekam objek. Kemampuan sensor dalam menangkap gambar suatu objek disebut resolusi spasial. Alat yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti pesawat terbang, satelit, dan balon udara. 4. Yaitu perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman dapat berupa data visual dan data digital. Data visual disebut juga data analog dalam bentuk gambar, dan data visual dapat dianalisis secara manual atau melalui proses digital. Yang terakhir, kelima, penggunaan data. Data hasil penginderaan jauh digunakan untuk analisis keruangan. Penggunanya bisa perorangan, kelompok, dan pemerintah. Data hasil perekaman juga dapat digunakan untuk studi penelitian ilmiah. Berikutnya mengenai jenis-jenis citra. Proses perekaman objek melalui sistem penginderaan jauh menghasilkan produk keluaran berupa citra. Sistem aktif menghasilkan citra foto, sedangkan sistem pasif menghasilkan citra non-foto. Berikut penjelasan mengenai citra foto dan juga citra non-foto. Silahkan kalian simak video berikut. Yang pertama yaitu citra foto. Citra foto itu dibagi ada 3 ya di sini. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik itu dibagi berdasarkan foto ultraviolet, foto pankromatik hitam putih, foto pankromatik berwarna, foto ortokromatik, foto inframerah hitam putih, foto inframerah berwarna, dan juga foto multispektral. Yang kedua ada foto udara berdasarkan sumbu kamera. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama foto udara vertikal, yang kedua foto udara condong, dan yang ketiga itu foto udara sangat condong.
Yang ketiga, itu ada foto udara berdasarkan warna. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada foto inframerah warna atau foto warna semu atau false color. Pada foto warna semu, objek berwarna tidak sama dengan warna objek yang direkam. Misalnya, objek vegetasi yang pada penampakan aslinya berwarna hijau, pada foto udara ini berwarna merah. Kemudian yang B itu ada foto warna asli atau true color. Objek pada foto memiliki warna sama dengan warna objek aslinya. Yang selanjutnya ada citra non-foto. Citra non-foto diperoleh dari rekaman sensor non-kamera pada wahana satelit yang diperoleh menggunakan penyiam atau scanner. Alat penyiam atau scanner dipasang pada wahana seperti satelit yang beroperasi di angkasa. Citra non-foto ini dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, ada penginderaan jauh non-fotografi, sistem radar, dan sistem gelombang mikro. Penginderaan jauh non-fotografi menggunakan gelombang mikro dibedakan menjadi sistem aktif dan sistem pasif. Sistem aktif menggunakan sistem radar atau radio detecting and ranging yang memanfaatkan gelombang mikrosensor. Adapun penginderaan jauh non-fotografi sistem pasif menggunakan gelombang mikro alami. Sensor yang digunakan berupa radiometer dan penyiap. Sinyal yang dikeluarkan sistem penginderaan jauh pasif sangat lemah. Yang kedua, ada penginderaan jauh sistem satelit. Citra satelit diperoleh dengan melakukan perekaman objek di permukaan bumi pada ketinggian lebih dari 400 km. Yang ketiga, ada penginderaan jauh sistem termal. Sistem ini memanfaatkan pancaran suhu yang dikeluarkan benda untuk mengindera objek. Sensor yang digunakan berupa sensor termal. Hasil rekaman sensor termal menghasilkan citra inframerah, termal, dan non-citra. Karakteristik citra yang dihasilkan tergantung pada suhu dan daya pancar objek. Selanjutnya mengenai interpretasi citra. Proses pengenalan objek pada citra dikenal sebagai interpretasi citra. Menurut Estes dan Simonet, interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji citra untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Interpretasi citra terdiri atas 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap deteksi, kemudian tahap identifikasi, dan ada tahap analisis. Tahap deteksi dilakukan dengan mengenal objek yang terekam dengan memperhatikan karakteristik objek tersebut. Tahap identifikasi ditandai dengan mencirikan objek menggunakan data dari berbagai sumber informasi. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Dan yang terakhir, tahap analisis dilakukan melalui pengumpulan informasi secara terperinci mengenai objek. Objek yang memiliki ciri sama dikelompokkan atau ditandai dalam suatu citra. Objek yang terekam pada citra atau foto udara dikenali dari ciri-ciri berikut ini ya. Yang pertama, ciri spektral. Ciri spektral yaitu ciri objek yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan objek. Ciri spektral hasil interaksi tersebut berupa rona dan warna. Rona menunjukkan tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Yang kedua, citra temporal. Citra temporal adalah ciri objek yang terkait dengan waktu perekaman objek, seumur objek, dan unsur objek. Yang ketiga ada ciri spasial. Ciri objek yang berkaitan dengan ruang meliputi bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, asosiasi, situs, dan bayangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan menyimak video berikutnya ya. Untuk selanjutnya penjelasan tentang ciri dari spasial tadi ya. Yang pertama itu ada bentuk atau konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan struktur objek pada citra yang menunjukkan suatu kenampakan di permukaan bumi. Yang kedua ada ukuran. Ukuran menunjukkan atribut objek berupa jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan objek. Yang ketiga ada rona. Setiap objek di permukaan bumi memiliki kemampuan berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor.
Yang keempat, ada pola. Pola menunjukkan susunan keruangan objek, artinya pengulangan bentuk tertentu pada objek bentang alam atau bentang buatan untuk memudahkan proses identifikasi. Yang kelima, ada tekstur. Tekstur menunjukkan frekuensi perubahan rona dan citra. Yang keenam, ada asosiasi. Adanya keterkaitan objek pada citra menjadi petunjuk bagi keberadaan objek lain. Contohnya, objek lapangan bola dapat diketahui dari bentuk persegi panjang dan dua buah gawang. Apabila tidak ada gawang, objek tersebut mungkin bukan lapangan sepak bola. Yang ketujuh, ada situs. Situs menunjukkan letak atau lokasi umum objek yang berkaitan dengan objek lain. Situs bukan ciri objek secara langsung, melainkan terkait lingkungan sekitar. Contohnya, pelabuhan yang berada berdekatan dengan perairan laut. Yang kedelapan, ada bayangan. Bayangan objek dapat memperjelas kenampakan apabila tidak menutupi objek lain. Unsur ini dipengaruhi penyinaran matahari pada waktu perekaman. Setelah kita mempelajari tentang penginderaan jauh, selanjutnya kita akan belajar mengenai SIG. SIG itu singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Namun, apakah kalian sudah tahu pengertiannya tentang SIG itu? Kita simak bareng-bareng yuk. SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam ilmu pemetaan. Menurut Esri, SIG adalah kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan data geografi, dan personel yang dirancang secara efisien untuk mengelola semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Sistem komputerisasi sangat berpengaruh dalam dunia pemetaan. Selanjutnya mengenai konsep dasar sistem informasi geografis. Secara umum, komponen dasar SIG meliputi masukan data, pengolahan data, manipulasi dan analisis data, serta keluaran data atau output. Kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan SIG sangatlah penting. Sebagai pelaku pengendali sistem, sumber daya manusia dituntut menguasai teknologi yang mutakhir. Berikut ini adalah sistem informasi geografis ya. Yang pertama ada data yang akan diolah, kemudian perangkat lunak yang akan digunakan, perangkat keras, kemudian ada pengguna yaitu manusia itu sendiri, dan aplikasinya untuk mengolah. Selanjutnya mengenai data sistem informasi geografis. Data menjadi komponen penting dalam kegiatan SIG. Sumber data yang digunakan dalam SIG itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama mengenai peta analog. Peta dasar yang digunakan dalam proses masukan. Peta dasar yang umumnya digunakan yaitu pada rupa bumi, peta rupa bumi, yang tersedia dalam format cetak ataupun digital. Yang B itu ada citra yang berasal dari kegiatan penginderaan jauh. Citra yang digunakan dapat berupa citra satelit maupun foto udara. Yang C ada hasil pengukuran lapangan, diperoleh dari pengukuran manual dengan teknik tertentu. Misalnya data batas administrasi, batas kepemilikan tanah, dan pengukuran pada suatu bentang alam. Yang D ada data Global Positioning System atau GPS. Data ini memiliki keakurasian tinggi untuk menunjukkan lokasi suatu penampakan yang akan dipetakan, seperti yang sudah banyak kalian gunakan ya. Jika kalian ingin mengetahui suatu lokasi, maka kita sering membuka GPS ya untuk mengetahui posisi tepatnya lokasi tersebut sehingga kita tidak tersesat. Yang terakhir mengenai tahap kerja sistem informasi geografis. Pada tahap kerja ini terbagi menjadi 4 ya, walaupun yang di slide itu yang baru ditayangkan baru ada 2. Yang kedua nanti akan ditayangkan di slide berikutnya atau di gambar berikutnya. Oke, untuk artinya sendiri, yang pertama ada proses masukkan data. Proses masukkan data SIG dilakukan dalam beberapa tahapan. Setiap tahap masukkan data memiliki tujuan. Tahap-tahap masukkan data SIG meliputi akuisisi, editing, pemberian atribut, dan transformasi koordinat. Yang kedua atau yang B mengenai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data meliputi pengarsipan dan permodelan.
artinya tersendiri. Pengarsipan bertujuan menyimpan data yang akan dianalisis. Apabila akan dilakukan pemanggilan data, data yang diperoleh atau yang diperlukan mudah ditemukan kembali karena telah diarsipkan. Kemudian yang kedua ada permodelan. Permodelan merupakan langkah utama untuk mendapatkan informasi baru. Permodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru. Permodelan mengolah data untuk menganalisis atau untuk analisis sesuai keinginan penggunanya. Selanjutnya masih berkaitan mengenai tahap kerja sistem informasi geografis yang ketiga ya, yaitu ada tahap manipulasi dan analisis data. Tahap manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama SIG. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah baik secara manual maupun komputerisasi. Yang pertama yaitu ada buffering. Tahap buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan baik pada data titik, data garis, dan data area maupun data poligon. Yang kedua ada scoring. Tahap scoring dilakukan dengan memberi nilai untuk parameter yang digunakan dalam analisis. Penilaian memberikan pengaruh parameter terhadap perkiraan kejadian yang ingin diketahui oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada overlay. Tahap overlay adalah penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun ya untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Overlay dapat dilakukan dengan metode identity, union, intersection, dan metode update. Masih melanjutkan mengenai tahap kerja sistem informasi geografis ya. Yang keempat atau yang terakhir, D, mengenai keluaran data. Keluaran data dapat disajikan dalam bentuk peta dengan skala tertentu sesuai tujuan pengguna. Peta tersebut disajikan dengan layout yang dibuat secara manual atau digital. Bagaimana penjelasan mengenai penginderaan jarak jauh dan juga sistem informasi geografis? Ya, jadi mengenal ya penginderaan jarak jauh itu apa dan sistem informasi geografis itu apa. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya dan dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.